Ya, berawal dari keluhan Presiden Joko Widodo atas kinerja menteri-menterinya, memang belum disebutkan menteri yang mana, tapi mulai dari bagaimana sedikit lamban dari menteri-menteri di Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugasnya, terutama juga mengenai penyerapan anggaran. Kini muncul lagi isu baru bahwa ternyata Kementerian Kesehatan belum menerima anggaran sebagaimana mestinya. Nah, publik juga bertanya-tanya, ini kok bisa ya? Padahal Presiden kan sudah marah-marah kemarin. Itu akan saya bahas malam hari ini, pemirsa. Dan langsung saja saya akan tanyakan ini sebenarnya akar permasalahan di mana sih kepada Mas Justinus Prastowo yang merupakan staf ahli Kementerian Keuangan. Mas Justinus, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Caca. Ya, supaya kita tidak sumir membicarakan informasi yang sebenarnya belum tentu benar adanya. Tapi jikalau ternyata Kementerian Kesehatan belum menerima anggaran 87,55 triliun, sebenarnya dari Kementerian Keuangan sudah kucurkan dananya belum? Atau di mana sih letak kesalahannya, Mas Justinus? Ya, ini tidak ada yang salah. Ini juga menjadi tanggung jawab bersama, dan terima kasih Bapak Presiden telah memberikan arahan yang sangat tegas. Lalu semua kementerian, lembaga juga telah berkoordinasi dengan baik. Dapat saya jelaskan, ada dua skema anggaran. Yang pertama anggaran rutin. Jadi anggaran rutin Kementerian Kesehatan telah dinaikkan melalui Perpres 54 dari 57 menjadi 76 triliun. Dan itu belanja yang menjadi domain kewenangan Kementerian Kesehatan. Pak Presiden juga mengatakan kemarin itu yang beliau tegaskan adalah stimulus bidang kesehatan, tidak menunjuk kementerian tertentu. Jadi cukup jelas yang ingin didorong adalah sektor kesehatan supaya dapat perhatian dari semua pihak yang menjadi stakeholder. Nah, memang betul 75 triliun, sekarang 87 triliun itu bukan semata-mata anggaran untuk Kementerian Kesehatan. Ini alokasi untuk bidang kesehatan, ada menjadi domainnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, BNPB, dan lain-lain. Nah, uangnya sudah tersedia, sudah disediakan, Mbak Caca. Memang beberapa penyerapannya belum berjalan. Ini karena prosedur saja, soal administrasi. Ada yang karena sedang menyusun DIPA, ada yang sudah selesai tapi belum dicairkan karena masih pengadaan, dan sebagian juga sudah dijalankan. Misalnya insentif untuk tenaga kesehatan, itu sangat bagus kemajuannya. Lalu untuk pembayaran ke rumah sakit juga sudah cukup progresif, dan santunan untuk kematian para tenaga medis juga sudah cukup bagus. Kalau waktu Pak Jokowi mengatakan 18 Juni itu 1,54%, minggu lalu sudah 4,68%, sebagaimana Ibu Menteri Keuangan sampaikan, per hari ini sudah mencapai 5,4%, artinya sudah lebih besar lagi. Dan ini karena koordinasi sinergi yang semakin baik. Oke, Mas Justinus, kalau begitu supaya simpelnya masyarakat tahu, jadi anggaran Kementerian Kesehatan itu berapa, yang sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan itu berapa? Ya, jadi kalau anggaran rutin Kementerian Kesehatan itu sekarang sekitar 76 triliun. Tetapi anggaran dalam rangka penanganan COVID itu berbeda. Oke. Itu yang disediakan 8 triliun, sebagian memang ada yang masuk domain Kementerian Kesehatan, ada yang domain BNPB, ada yang domainnya Kementerian Pertahanan, dan sebagainya. Nah, ini tidak ada yang salah, memang ada prosedurnya, ada prosesnya. Nah, Kementerian Kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki juga sudah mengajukan DIPA, dan sudah cukup bagus. Saya rasa sudah cukup banyak yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, sudah mulai dicairkan, karena DIPA itu perlu kelengkapan, Mbak. Belanja untuk apa saja, itemnya juga harus jelas. Maka mulai minggu ini pencairan juga sudah diproses, dan saya rasa bulan Juli ini belanja bidang kesehatan dalam rangka COVID akan sangat signifikan kemajuannya. Oke, Mas Justinus telah hadir di sini di studio TV One, Mbak Ninik Wafiroh dari PKB Komisi 9. Tadi sempat sedikit kita juga sudah bertanya kepada Kementerian Keuangan. Ini sebenarnya ada semacam miskomunikasi ya, bahwa ternyata anggaran untuk Kementerian Kesehatan tidak sebagaimana disebutkan, bukan 87,55, tapi sekitar 76 triliun untuk Kementerian Kesehatan. Itu juga proses sedang berjalan. Sebenarnya bagaimana kemudian DPR mengkajinya? Jadi sebenarnya kalau saya luruskan, jadi ini memang dari awal kita tahu itu bukan dana untuk Kementerian Kesehatan, tapi dana untuk sektor kesehatan. Oke, berapa besarannya yang dicatat? 87,55 triliun dari sebelumnya sekitar 75 triliun dari anggaran yang pertama adalah 400,1 triliun. Yang sudah diterima? Yang sudah diterima dari pengajuannya sekitar 50
4 triliun, tapi yang disepakati oleh Kementerian Keuangan untuk dialokasikan uangnya langsung ditransfer ke Kementerian Kesehatan itu cuma sekitar 25 triliun. Kurang? Apa? Kurangkah ini untuk penanganan permasalahan kesehatan di tengah pandemi? Kalau kita masalahnya kan memang kita tidak bisa mengukur kurang atau tidaknya, karena persoalannya memang belum ada negara, kementerian manapun yang siap dalam proses ini. Makanya dari awal kan ada 400 sekian, lalu ditambah menjadi 600 sekian kan dananya. Nah, memang ini dana ini memang kalau kita mengatakan bahwa dari dana 87,55 triliun untuk sektor kesehatan, untuk Kementerian Kesehatan hanya 25 triliun yang disepakati oleh Kementerian Keuangan. Masih ada sisa dana 63 sekian triliun yang sebenarnya itu bukan di Kementerian Kesehatan, tapi di sektor kesehatan, ada di gugus, ada di tempat yang lainnya juga. Nah, memang contoh gini, tenaga kesehatan itu yang dianggarkan 5,9 triliun. Lalu yang dikasihkan ke Kementerian Kesehatan langsung itu cuma 1,9 triliun. 1,9 triliun ini hanya untuk memberikan insentif kesehatan kepada tenaga kesehatan yang di tingkat pusat. Yang 3,7 triliun itu sisanya diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan lewat BOK di daerah masing-masing. Baik. Nah, jadi sebenarnya itu kondisinya. Kalau menurut saya sih sebenarnya ini bukan hanya persoalan dananya, Mbak, tapi persoalan sebenarnya ini adalah momen yang luar biasa bagi Kementerian Kesehatan, bagi seluruh bangsa Indonesia dan pemerintah sebenarnya untuk mengkaji ini loh ternyata kekurangan-kekurangan kita di sini. Di kesehatan ternyata kita itu kurang dalam hal persoalan program. Di kesehatan ternyata kita punya bolong terhadap pelayanan kesehatan. Di kesehatan ternyata kita punya bolong kurangnya tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya daripada kita meributkan dana yang belum terserap, tapi ini bagaimana digunakan sebagai evaluasi diri, begitu. Oke, sebenarnya kalau masyarakat ini kan berpikir kan simpel, dia tidak suka hitung-hitungan, apalagi angkanya hingga triliunan. Melihatnya bahwa ternyata ketika uangnya dikatakan presiden harusnya diserap, tapi ternyata ada birokrasi yang menghambat sehingga kucurannya kemudian harus mengenai proses. Tapi dampaknya masyarakat ini begitu terasa dengan penanganan pandemi COVID-19 ini bagaimana? Jadi sebenarnya begini, ini yang saya tangkap dari yang disampaikan presiden tanggal 18 Juni kemarin tidak mengatakan bahwa ini di Kementerian Kesehatan semuanya, tapi ini sektor kesehatan. Jadi sebenarnya ini prosedurnya memang yang evaluasinya prosedurnya memang harus disimpelkan. Contoh sekarang ini, Mbak, dari 25 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan, ini hanya baru sekitar yang cair itu cuma sekitar berapa persen? 1, berapa persen? Ini salah satunya adalah proses perubahan DIPA. Baik. Nah, ini saya mau garis bawahi ya, proses yang disimpelkan. Mas Justinus, kan Presiden sudah bilang ini extraordinary. Janganlah kemudian memperumit birokrasi, tapi cepat disalurkan sehingga cepat diserap. Ini dari Kementerian Keuangan ini seperti apa, Mas Justinus? Nggak ada yang diperumit, tapi semuanya kan Bu Nini juga pasti tahu ada prosedur standar penyusunan anggaran. Sepanjang DIPA-nya lengkap, dokumen lengkap, pasti disetujui. Kesulitan Kementerian Kesehatan, gugus tugas dan lain-lain adalah memang betul tadi Bu Nini sampaikan, kita dulu mencadangkan, kita belum tahu seberapa dalam, seberapa luas dampak COVID ini, tapi kita cadangkan. Nah, dalam waktu berjalan kita sudah mulai tahu kebutuhan real di lapangan. Itu sekarang yang kita identifikasi akan diatasi, maka disusunlah DIPA. Nah, dalam penyusunan DIPA itu butuh dokumentasi untuk belanja apa. Kami menghargai Kemenkes dan lain bekerja sangat cepat, bekerja bagus, dan ini butuh waktu. Maka sekarang ini baru terlihat ada kecepatan yang cukup signifikan. Jadi kami mengapresiasi, tadi Bu Nini sampaikan, sudah ada DIPA 25 triliun, dan sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran. Ini sudah siap digunakan. Nah, nanti kalau sampai ke 53,8 triliun itu, kita lihat kebutuhannya untuk apa saja, karena sifatnya ini kan cadangan, tidak semua juga harus terpakai. Yang penting sekarang kita ukur betul seberapa besar kebutuhan konkret dan kapan ingin direalisasikan dengan cepat. Menurut saya pertanyaannya, Mbak, pertanyaan mendasar sebenarnya duitnya ada nggak sih? Nah, itu dia. Pertanyaan publik juga, duitnya ada nggak, Mas Justinus? Bu Nini, uangnya ada, bahkan kalau untuk stimulus itu uangnya sangat cukup tersedia. Tidak ada persoalan dalam hal ini.
Karena untuk kebutuhan-kebutuhan lain juga sepanjang sudah lengkap dipanya, itu akan diberikan. Termasuk ini untuk yang nakes, yang ke Pemda dan lain juga diselesaikan dengan sangat cepat. Nah, hari ini sudah mulai banyak progres, bahkan Pak Menkes juga sudah merevisi keputusan Menteri Kesehatan untuk melakukan simplifikasi. Ini rasanya sangat bagus terobosannya, sehingga akan ada kecepatan dalam pembayaran insentif dan pembayaran ke rumah sakit dalam rangka penanganan COVID. Jadi contoh ini ya, untuk tenaga kesehatan itu yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan itu cuma 1,9 triliun dari 5,9 ya. 1,9 triliun yang sisanya langsung ditransfer ke daerah masing-masing. Nah, itu yang baru bisa tercairkan itu 333 miliar dari 1,9 triliun hanya 333 miliar. Kenapa? Yang baru. Salah satu yang saya baca itu adalah proses data yang belum lengkap yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, ini sebenarnya adalah evaluasi. Jadi selama ini loh kita ternyata tidak punya data. Data dari tenaga kesehatan kita saja kita tidak memiliki. Sehingga ketika ada mau pencairan seperti ini kita ribut sekali mencari data yang belum ada. Jadi ini sebagai evaluasi bersama, ternyata kita ini pemerintahan kita itu mungkin hampir seluruh kementerian kita ini belum memiliki database. Soal tenaga kesehatan saja kita bingung nggak punya datanya. Oke, nah kalau sudah sebegini, ketika Presiden sudah punya arahan yang cukup jelas, marah mengenai ini, bagaimana supaya harus ada penyelesaian? Kalau misalnya memang sudah aturan pencairan, ada perlu data-data dokumen yang dilampirkan, tapi permasalahan disoroti adalah ini permasalahan COVID-19 harus selesai.